Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia, paralegal LBH Master Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang BPJS PBI yang dinonaktifkan. Yang dinonaktifkan bukan 1-2 orang aja, 11 juta kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dengan Ibu siapa? Dengan Arika Tati. Tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di LBH Master Indonesia karena saya juga termasuk relawan LBH Master. Tapi sebelum tinggal di sini saya 2 kali pindah dari Tukusan dan di Juanda. Oh, Ibu pekerjaannya apa? Saya juga sebagai relawan Master. Sudah dari awal berdiri sampai sekarang. Kalau suami, Bu? Suami juga sama, relawan Master juga. Besar penghasilan Ibu dari mana, Bu? Kalau besar penghasilan, kita nggak punya penghasilan, gaji pun tidak ada, tapi sejak 3 bulan yang lalu, terhitung mundur, itu kami diberikan gaji ya. Saya gaji lah per bulan itu 300.000 dari Yayasan Master ini, Yayasan Master. Gitu. Ibu anak berapa? Ada punya? Saya anak 6. Yang pertama alhamdulillah sudah kuliah, yang kedua SMA kelas 1, yang ketiga SMP kelas 3, yang keempat SMP kelas 1, yang kelima kelas 1 SD, dan yang terakhir balita umur 3 tahun. Jadi cukup banyak tanggungan jiwa yang di dalam keluarga. Ini hari ini Ibu datang ke LBH nih, ada apa nih? Tujuannya apa nih? Tujuannya saya ingin memberitahukan bahwa sejak kan berita sudah banyak ya bahwa sejak 1 Februari dinonaktifkan semua PBI. Nah, disitulah saya mulai mengecek melalui mobile JKN. Pas saya cek juga saya termasuk dinonaktifkan gitu, Bang. Karena kenapa saya mengadu ke sini, karena PBI ini sangat bermanfaat sekali buat keluarga yang banyak seperti saya, dan penghasilannya yang kalau dibilang ya minim ya dengan anak yang 6 ini gitu. Nah, pada saat saya menerima bantuan ini, anak yang pertama pada saat anak saya yang pertama sakit, masih dirawat di rumah sakit Sawangan, rumah sakit Depok, itu sakitnya memang sangat serius. Akhirnya kita menggunakan UHC. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah Kota Depok bahwasannya bisa menggunakan UHC. UHC itu memang persyaratan sangat mudah gitu. Dengan mempunyai KK dan KTP Depok, kita bisa mendapatkan UHC. Nah, begitu juga dengan anak saya yang terakhir, yang balita, pada saat itu juga masuk rumah sakit. Nah, karena keadaan ekonomi juga belum stabil, kita menggunakan UHC untuk yang kedua kali. Nah, ternyata setelah kami menggunakan UHC 2 kali, itu secara otomatis di Dinas Kesehatan kami termasuk dalam penerima bantuan iuran. Nah, tapi ketika kemarin 1 Februari dinonaktifkan, ketika saya di mobile BKN, memang PBI kami dinonaktifkan. Itu tanpa pemberitahuan ya, Bu? Tanpa pemberitahuan, jadi hanya secara global keseluruhan. Tanpa survei juga dinonaktifkannya? Tidak juga. Jadi tiba-tiba nonaktif ya. Pada saat anak pertama disurvei sama dinas kalian, tapi petugas disurvei dari mulai berapa jumlah anaknya, berapa penghasilannya, terus juga kemudian kontrakannya berapa kabarnya, terus sampai kita punya tunggakan juga dikonfirmasikan kepada pemilik kontrakan tersebut. Nah, akhirnya kita di ACC lah sebagai penerima bantuan. Kemudian sebelumnya juga pada saat saya mempunyai anak pertama dan kedua, pada saya sedang hamil, karena kedekatan suami dengan kepala dinas pada saat itu, dinas kesehatan Dr. Hardiono, pada saat itu kita ditawarkan untuk pengguna Jamkesmas atau Jamkesda, tetapi karena suami Bapak masih mempunyai keyakinan bahwa masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan dibanding kami gitu. Jadi biarlah
kuota untuk kami itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan pada saat itu. Jadi tidak tolak, tapi bukan karena kita merasa kaya ya, tapi kita yakin bisa berusaha sendiri gitu. Tapi karena di bawah kami juga masih banyak yang lebih membutuhkan. Ya. Nah, kemarin tuh pas ibu ngecek BPJS PBI yang dinonaktifkan, apa ada yang sakit, Bu? Anak-anak atau gimana? Enggak ya, enggak ada yang sakit, tapi memang saya ingin ngecek sendiri gitu. Benar-benar nggak punya kita juga ikut non aktif gitu. Ternyata pas kita cek, pas saya cek, yang non aktif. Sebelumnya kami juga pengguna BPJS Mandiri dengan kelas 3 pada saat itu sampai anak yang terakhir itu anak kelima. Tapi karena tidak bisa meneruskan, kami mempunyai tunggakan sebesar kurang lebih 5 tahun ini 4.600.000 sekian lah pasifnya tunggakan di BPJS Mandiri. Itu sekeluarga itu. Sekeluarga selama kurang lebih 5 tahun. Sampai sekarang memang masih ada tunggakan gitu. Makanya kita beralih ke iuran keluarga bantuan ya. Terus harapan ibu nih dengan BPJS PBI ini yang dinonaktifkan apa nih? Harapan saya agar pemerintah khususnya Kota Depok, karena saya tinggal di Depok, lebih memperhatikan kaum yang layak menerima ya, yang layak menerima. Satu begitu. Kedua, jangan lupa untuk surveinya itu benar-benar menyeluruh gitu ya. Jadi tepat sasaran betul, ibu ya. tepat sasaran. Karena yang saya tahu ya, sih berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat saya di Kukusan itu bukan hanya RT saja, tetapi RW itu penerima bantuan seperti KIS, KIP. Itu yang menerima itu bukan hanya RT dan RW saja, tapi kebanyakan itu keluarga besar. Jadi kalau bisa nih, kalau bahasa sininya ya, kalau keluarga gua dulu deh, gitu, baru yang lain, ibaratnya seperti itu. Padahal banyak banget orang selain keluarga RT dan RW itu membutuhkan bantuannya sih ya Bu ya. Betul. Karena itu tadi jangan berpihak ke ini saudara gua encang-encing gue duluan deh, baru yang lain, jangan. Karena kalau kita ngeliat ke bawah lagi, itu lebih banyak yang membutuhkan gitu dibandingkan mereka. Dan RT RW pun itu mempunyai rumah sendiri, ada yang mempunyai motor, tanah gitu. Tanah dan bangunan kan, rumah tadi kan termasuk bangunan. Dan itu juga ada juga yang punya kontrakan, gitu, yang RW itu punya kontrakan. Jadi saya rasa khususnya untuk tim daripada tim lapangan untuk mensurvei itu, pemerintah itu harus benar-benar mensurvei. Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah penempatan ini untuk yang ini atau untuk sementara. Kalau kita lihat sendiri RT itu kan sebenarnya dapat gaji ya. Jadi saya rasa harus disurvei ulang kembali gitu. Seperti itu. Oke, baik. Demikian podcast kami. Jangan lupa kalau ada seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mengadukan ke LBH Master Indonesia apabila BPJS PBI-nya dinonaktifkan. Apalagi yang ditolak di rumah sakit boleh mengadukan ke nomor LBH kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.